bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rela Agustina, biasa dipanggil Rela, dengan nomor induk mahasiswa 2403 0404 0008 dari program studi Bisnis Digital semester 1 Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang gak hanya penting buat para pengusaha dan manajer, tetapi juga sangat relevan banget buat kita semua. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah-istilah tersebut, tetapi apakah kita benar-benar tahu apakah yang dimaksud dan mengapa hal ini sangat krusial dalam dunia bisnis modern ini? Jadi, di video kali ini kita akan ulas secara lengkap tapi dengan cara yang mudah dipahami dan sangat menarik. Pada materi ini kita akan membahas dua konsep utama yang semakin penting dalam dunia bisnis modern, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan etika manajemen. Kedua hal ini tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, tetapi juga dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh perusahaan dan masyarakat luas. Yang pertama ada definisi tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merujuk pada kewajiban perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan. CSR melibatkan penerapan prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertanggung jawab yang melibatkan bukan hanya keuntungan finansial tetapi juga dampak positif bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang termasuk masyarakat, karyawan, pelanggan, dan lingkungan. Jadi CSR bukan hanya sekedar aktivitas amal atau donasi, tetapi harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Ini termasuk kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meminimalkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Selanjutnya ada dimensi tanggung jawab sosial. Yang pertama ada ekonomi. Perusahaan harus tetap menguntungkan dan memberikan keuntungan yang adil bagi pemilik serta menciptakan lapangan kerja. Dan yang kedua ada hukum. Mematuhi hukum yang berlaku dalam operasional perusahaan seperti regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan. Yang ketiga ada etika. Beroperasi dengan standar moral yang diterima oleh masyarakat seperti integritas dan transparansi. Dan yang keempat ada filantropi. Menyumbangkan sumber daya untuk kegiatan sosial atau lingkungan seperti mendukung pendidikan, kesehatan, dan pelestarian alam. Jadi ketika perusahaan mengadopsi CSR, mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga berusaha memberikan dampak positif yang lebih besar. Misalnya dalam dimensi ekonomi, CSR dapat berarti menciptakan lapangan kerja yang adil dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkembang. Sedangkan dalam dimensi etika, perusahaan dapat
menetapkan kebijakan yang memastikan program mereka aman digunakan tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya ada manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi. Konsumen dan masyarakat cenderung memilih perusahaan yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Yang kedua, ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dan yang ketiga, ada daya tarik talenta. Karyawan yang cenderung lebih tertarik untuk bekerja di perusahaan yang memiliki nilai sosial yang jelas. Dan yang keempat, ada keunggulan kompetitif. Dengan CSR, perusahaan dapat meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. Jadi manfaat yang diperoleh perusahaan melalui CSR tidak hanya bersifat jangka pendek seperti meningkatkan penjualan, tetapi juga jangka panjang seperti membangun hubungan yang lebih dalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan keadilan sosial akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas yang lebih besar dari pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada pengertian etika manajemen. Etika manajemen adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan dan praktik manajerial sehari-hari. Ini menyangkut perilaku manajer dan perusahaan dalam menghadapi tantangan moral dan sosial. Etika manajemen tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi hukum, tetapi juga pada bagaimana perusahaan bertindak secara adil, transparansi, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Jadi, etika manajemen itu sangat penting karena keputusan yang diambil oleh manajer akan mempengaruhi seluruh organisasi dan pemangku kepentingan terkait. Misalnya, keputusan dan untuk mengurangi biaya melalui praktik yang tidak etis dapat merugikan reputasi perusahaan dan menghilangkan kepercayaan pelanggan serta karyawan. Oleh karena itu, manajer harus mematuhi prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam setiap perusahaan yang mereka buat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika manajemen. Yang pertama ada kejujuran, dan yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang keempat ada kepedulian, sedangkan yang kelima ada keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip etika manajemen ini membantu perusahaan untuk menghindari konflik internal dan eksternal yang dapat merugikan reputasi mereka. Keputusan yang berdasarkan pada kejujuran dan keadilan akan memperkuat posisi dalam perusahaan, masyarakat, dan pasar. Selanjutnya ada contoh penerapan etika manajemen dalam bisnis. Contoh 1, perusahaan yang memberikan upah yang adil dan memastikan hak-hak karyawan terlindungi, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh yang kedua, ada perusahaan yang menjalankan transparansi dalam pelaporan keuangan dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penipuan. Dan contoh yang ketiga, ada perusahaan yang menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan memiliki kebijakan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa penerapan etika manajemen dapat mengarah pada peningkatan moral perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, dengan cara mengutamakan kesejahteraan karyawan, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Demikian juga dengan memprioritaskan keberlanjutan, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga beradaptasi dengan tuntunan pasar yang semakin peduli dengan isu lingkungan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan CSR dan etika manajemen. Yang pertama ada konflik antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan sering menghadapi dilema antara memenuhi target finansial dan melaksanakan kebijakan CSR yang berkelanjutan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman. Tidak semua pihak dalam perusahaan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya CSR dan etika manajemen.
Dan yang ketiga ada pengawasan dan akuntabilitas. Implementasi CSR dan etika memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar dapat diukur dan dievaluasi secara transparan. Jadi tantangan utama dalam mengimplementasikan CSR dan etika manajemen adalah penyelarasan antara tujuan bisnis jangka pendek dan tanggung jawab sosial yang jangka panjang. Selain itu, kurangnya komitmen dari pimpinan atau karyawan yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya etika dapat menghambat penerapan kebijakan yang benar. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pemimpin yang visioner dan sistem yang dapat memastikan penerapan etika dan CSR secara konsisten. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan CSR dan etika manajemen. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajer tentang pentingnya etika dalam pengambilan keputusan serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan CSR secara efektif. Dan yang kedua, pengawasan internal. Membuat sistem audit dan pengawasan untuk memastikan kebijakan etika dan CSR ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga ada keterlibatan stakeholder. Melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Jadi strategi-strategi ini membantu perusahaan untuk mengintegrasikan CSR dan etika manajemen secara sistematis dan berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan edukasi. Perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh organisasi bergerak dalam arah yang sama dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya etika dan CSR dalam bisnis. Jadi kesimpulannya pada materi ini adalah secara keseluruhan tanggung jawab sosial dan etika manajemen merupakan dua pilar yang sangat penting dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Di era modern ini, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang mengintegrasikan CSR dan etika manajemen dalam operasionalnya akan mampu membangun reputasi yang baik, menarik loyalitas pelanggan, serta meningkatkan kualitas hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak manajemen dan seluruh karyawan, serta adanya sistem yang jelas untuk memastikan penerapannya secara konsisten. Dalam dunia yang semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, perusahaan berperan aktif dalam tanggung jawab sosial dan berpegang teguh pada prinsip etika akan lebih unggul dan mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat. A few moments later. Nah, itu dia pembahasan saya tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Rela Agustina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please,